kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir untuk sesi presentasi ini. Saya Nur Aila selaku moderator dan pemateri di samping kanan saya. Saya atas nama Rizky Ramadhani. Saya atas nama Intan Dwi Arianti. Saya atas nama Rahmawati. Kami dari kelompok 7 dengan tujuan untuk memaparkan materi yang telah didiskusikan. Dengan ini saya silakan. Baik, adapun materi pertama itu bagaimana cara efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan yang ada. Dalam era globalisasi yang semakin mendalam, di mana interaksi antar budaya menjadi semakin umum, sistem pendidikan harus beradaptasi dengan tantangan ini dengan menciptakan kurikulum yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tapi juga pada pengembangan karakter dan pemahaman sosial dalam yang mendalam. Integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan dapat berfungsi masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural adalah dengan merancang berbagai inklusif yang mencakup berbagai perspektif budaya dalam setiap mata pelajaran. Misalnya dalam mata pelajaran sejarah, pentingnya untuk menyoroti kontribusi dan peran sebagai suku dan budaya dalam pembentukan bangsa. Mengajarkan sejarah dari berbagai sudut pandang ini akan memberikan siswa pemahaman yang baik, holistik, dan mengurangi kecenderungan untuk melihat sejarah dari suatu narasi dominan. Dengan demikian, siswa tidak hanya akan memahami identitas nasional sebagai hasil interaksi sebagai budaya, tapi juga menghargai keragaman yang ada. Metode pengajaran yang interaktif dan partisipasi sangat penting dalam proses integrasi nilai-nilai multikultural. Pendekatan seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis pengalaman dapat menciptakan ruang di mana siswa merasa aman untuk berbagai pandangan dan menciptakan ruang di mana dan pengalaman mereka. Kegiatan seperti penukaran budaya di mana siswa dari berbagai latar belakang berkolaborasi dalam proyek atau kegiatan bersama dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun rasa saling menghargai. Dari perspektif kebijakan, institusi pendidikan juga perlu mendukung upaya ini dengan menyediakan sumber daya yang memadai seperti buku teks yang mencerminkan keragaman budaya, alat bantu untuk pengajaran inovatif, dan waktu yang cukup untuk pelatihan guru. Komitmen ini dari seluruh kepentingan dalam pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung integrasi nilai-nilai multikultural. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan bukan hanya sekedar tambahan, tapi merupakan langkah krusial untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dengan memahami dan menghargai keragaman, siswa akan lebih siap untuk kontribusi dalam masyarakat yang sangat kompleks dan beragam, serta mampu membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan sosial. Saja pada bagian kedua, yaitu bagian B, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam menerapkan pendidikan multikultural di kelas. Menggarisbawahi kompleksitas yang dihadapi oleh guru ketika berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip
multikultural dalam proses pembelajaran pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses belajar. Namun banyak faktor yang dapat menghambat upaya ini, baik dari segi individu, sosial maupun struktural. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pendidik adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai terkait pendidikan multikultural. Banyak guru mungkin tidak mendapatkan pelatihan khusus untuk mengajarkan materi yang beragam dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Tanpa pengetahuan yang cukup mengenai keberagaman budaya dan dampaknya terhadap pembelajaran, guru mungkin kesulitan untuk mengimplementasikan strategi pengajaran yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan pengajaran yang tidak sensitif terhadap perbedaan budaya yang pada gilirannya dapat memperkuat stereotip dan prasangka di kalangan siswa. Ketidakpahaman ini seringkali berakar di kurikulum pelatihan guru yang belum sepenuhnya mengakomodasi isu-isu multikultural, sehingga guru merasa tidak siap untuk mengatasi dinamika yang kompleks di dalam kelas. Tantangan lain yang dihadapi pendidik adalah sikap dan perilaku siswa. Siswa yang berasal dari latar belakang budaya berbeda seringkali memiliki pengalaman nilai dan perspektif yang berbeda pula. Kadang-kadang siswa mungkin tidak terbuka terhadap ide atau budaya yang berbeda, yang menyebabkan ketegangan di dalam kelas jika guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola dinamika ini. Interaksi di kelas dapat menjadi sumber konflik, bukan pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memiliki strategi yang efektif dalam membangun komunikasi dan hubungan yang positif antara siswa dari latar belakang yang beragam. Pendidik perlu mengembangkan kemampuan untuk memfasilitasi diskusi yang konstruktif dan menciptakan atmosfer di mana semua siswa merasa nyaman untuk berbagi pandangan mereka. Lingkungan sosial dan budaya di luar sekolah juga dapat mempengaruhi proses pendidikan multikultural. Misalnya, norma dan nilai masyarakat yang lebih luas mungkin tidak selalu mendukung keragaman dan inklusif yang dapat menciptakan tekanan bagi siswa dan guru. Ketika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural, guru mungkin merasa terjebak antara tuntunan masyarakat dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Dalam konstitusi seperti ini, dukungan dari komunitas dan orang tua sangat penting untuk menciptakan sinergi antara apa diajarkan di sekolah dan nilai-nilai yang dianut di rumah. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Program pelatihan yang fokus pada pendidikan multikultural harus menjadi prioritas untuk memberikan guru pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, sekolah perlu berinvestasi dalam sumber daya yang mendukung pengajaran yang inklusif seperti buku teks yang mempresentasikan berbagai budaya dan alat bantu pengajaran yang inovatif. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pendidikan multikultural juga sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang kondusif bagi pengajaran yang beragam. Evaluasi dan penyesuaian kurikulum secara berkala juga merupakan langkah penting dalam mengatasi tantangan ini. Melalui proses ini, pendidik dapat menilai efektivitas integrasi nilai-nilai multikultural dalam pengajaran dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Umpan balik dari siswa dan orang tua dapat menjadi sumber berharga dalam proses evaluasi. Evaluasi ini membantu pendidik memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan melibatkan siswa dalam proses ini, mereka juga dapat merasa lebih memiliki peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam menerapkan pendidikan multikultural di kelas adalah kompleks dan beragam. Baik, selanjutnya yang ketiga, bagaimana peran teknologi dalam mendukung pendidikan multikultural di sekolah. Menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk memperkuat integrasi nilai-nilai multikultural dalam sekolah pembelajaran
dalam proses pembelajaran. Dalam era digital saat ini, teknologi memiliki potensi yang besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, interaktif, dan responsif terhadap keragaman budaya. Namun untuk pemanfaatan potensi tersebut secara efektif perlu ada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan multikultural. Yang pertama, akses sumber daya pendidikan. Salah satu cara teknologi dapat berperan adalah dengan menyediakan akses yang lebih luas ke berbagai sumber daya pendidikan. Melalui internet, siswa dapat mengakses informasi, literatur, dan media dari berbagai budaya dan perspektif. Misalnya, platform pendidikan online dan sumber daya digital seperti video, artikel, dan materi ajar interaktif dapat menawarkan konten yang mencerminkan keragaman global. Dengan akses ini, siswa tidak hanya belajar dari satu narasi tetapi dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, interaksi antar budaya. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Latar komunikasi seperti video konferensi, forum diskusi online, dan aplikasi kolaboratif memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proyek bersama meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Kegiatan seperti pertukaran budaya virtual di mana siswa dapat berbagi tradisi dan pengalaman mereka melalui platform digital dapat memperkuat rasa saling menghargai dan memahami. Interaksi semacam ini tidak hanya memperluas wawasan siswa tetapi juga membangun keterampilan sosial yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam. Yang ketiga, kesenjangan digital. Di sisi lain, penting untuk memperhatikan tantangan yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi dalam pendidikan multikultural. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam pengalaman belajar, di mana siswa dari latar belakang yang kurang beruntung mungkin tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara online. Karena itu, sekolah dan pemerintah perlu memastikan bahwa siswa memiliki akses yang memadai ke teknologi dan pelatihan yang diperlukan untuk menggunakan secara efektif. Yang keempat, sensitivitas budaya. Selain itu, penggunaan teknologi juga harus disertai dengan pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan budaya. Konten yang tersedia di internet tidak perlu mencerminkan nilai-nilai yang inklusif. Beberapa materi mungkin memperkuat stereotip atau prasangka. Oleh karena itu, guru perlu dilatih untuk memilih dan menyajikan konten yang sesuai dan menghindari materi yang dapat menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan di antara siswa. Guru juga harus mampu mengarahkan diskusi tentang isu-isu sensitif yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir kritis dan membangun perspektif yang lebih luas. Yang kelima, pembelajaran berbasis game dan simulasi. Pembelajaran teknologi dalam pendidikan multikultural juga dapat diperlukan melalui penggunaan alat-alat pembelajaran berbasis game dan simulasi. Dengan pemanfaatan teknologi ini, siswa dapat belajar tentang budaya lain melalui pengalaman interaktif yang menyenangkan. Misalnya, permainan yang dirancang untuk memperkenalkan siswa dapat tradisi dan nilai-nilai budaya yang berbeda, menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan mengesankan. Yang keenam, meningkatkan keterampilan digital. Teknologi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang sangat penting dalam dunia kerja saat ini. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Persilakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan. Kepada Fadila untuk menyampaikan pertanyaan.
minimnya. Langsung saja, apa saja faktor individu, sosial dan struktural yang menghambat penerapan pendidikan multikultural? Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Dan adalah pertanyaan yang diberikan selanjutnya kepada saudari Faradila Godiva. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya, bagaimana pendidikan multikultural dapat meningkatkan empati dan toleransi antar siswa? Baik, terima kasih atas teman-teman yang telah berpartisipasi. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban baik. Menjawab pertanyaan dari Fadila yang akan dijawab oleh Lesti Ramadhani dengan Islam. Jadi pertanyaannya, apa saja faktor individu, sosial dan struktural yang menghambatkan penerapan pendidikan multikultural? Yang pertama itu faktor individu yang menghambatnya itu kurangnya pemahaman dan kesadaran multikultural. Yang kedua, sikap intoleransi dan stereotip yang negatif. Yang ketiga, pengalaman pribadi yang buruk. Dan yang keempat, rasa superioritas budaya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor penghambatnya itu lingkungan yang homogen dan tertutup, pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar, diskriminasi dan marginalisasi kelompok minoritas, media yang bias dan atau menyebarkan narasi negatif. Yang ketiga, faktor struktural. Penghambatannya itu kurikulum yang kurang inklusif, minimnya pelatihan guru tentang pendidikan multikultural, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, dan ketimpangan akses pendidikan antar daerah. Baik, itulah jawaban dari kami. Bagaimana kepada penanya, apakah ada pendidikan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Faradila Godiva. Jadi, pendidikan multikultural dapat meningkatkan empati dan toleransi agar siswa melalui beberapa cara, yaitu memperkenalkan keberagaman sejak dini, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati diskusi dan kolaborasi antar budaya, mengurangi prasangka dan stereotip, dan menumbuhkan rasa keadilan sosial. Jadi pendidikan multikultural berperan penting dalam membentuk sikap empati dan toleransi antar siswa. Dengan mengenal keberagaman budaya, nilai-nilai saling menghargai dan kerjasama lintas perbedaan, siswa menjadi lebih terbuka, memahami perbedaan, serta mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Baik, mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan kepada saudari Faradila Godiva. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana kepada misalnya, apakah ada yang mau menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban saya terima. Dari makalah kami, secara keseluruhan, teknologi memiliki potensi yang besar untuk mendukung pendidikan multikultural di sekolah. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, interaktif, dan responsif terhadap keragaman. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, sekolah, dan pemerintah. Untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang mendukung nilai-nilai multikultural yang didukung oleh teknologi dapat menjadi langkah yang penting menuju pembentukan generasi yang lebih toleran, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari Program yang dari mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.